Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai alam, sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami sebagian manusia, karena ini berkaitan dengan Sang Pencipta alam semesta. Kadang, kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan lainnya. Banyak merasa begitu sombong dengan kehidupan nyata. Padahal kalian hanya sebutir debu dan kotoran yang tidak ada apa-apanya. Kalian tahu tidak, apa yang membuat kalian hidup terus bertahan? Mungkin dari kalian belum mengetahuinya. Yang kalian tahu kehidupan ini hanya untuk bersenang-senang menikmati apa yang kalian dapatkan. Kadang kita tak sadar, tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di bumi. Semua itu akibat alam mulai tidak senang dengan sifat manusia di akhir zaman. Yang mana dulunya alam menjadi sahabat manusia, yang begitu dekat, dan begitu pula sebaliknya, alam bersahabat dengan manusia. Andai saja, alam ini berbicara, apa yang kalian lakukan saat ini wahai manusia, pasti sebagian dari kita melupakan akan keindahannya. Andai kalian bisa memahami kehidupan alam di sekitar kalian, dan memandangnya dengan kecintaan, pasti kalian bisa merasakan begitu jauh lebih indah dari kehidupan kota. Setidaknya, dari kalian meluangkan waktu menikmati dan merasakan betapa alaminya dan indahnya ciptaan Tuhan yang sesungguhnya. Belajarlah dari alam karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilai. Jika kamu belum pernah terdampar pada sebuah lembah rimbun, itu tandanya kamu belum pernah melihat bagaimana megahnya bumi yang kau injak. Setiap kali kamu merenungi keajaiban alam semesta, kamu akan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kebahagiaan yang kita rasakan belum sempurna, sebelum kita merasakan kebahagiaan yang timbul karena merasakan keindahan alam. Bila berjauhan dari keluarga dan sendirian, alam yang menjadi teman sejati, dengan keindahannya kembalikan pada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta merupakan penjelmaan keindahan dari alam semesta. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka semuanya akan terlihat indah. Alam tidak mengajarkan untuk kaya raya, tapi alam mengajarkan bagaimana caranya kita bersyukur terhadap Sang Pencipta. Dalam keindahan alam kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kita hanya meminjam alam ini dari generasi mendatang, jadi rawatlah dengan baik agar mereka juga bisa menikmatinya. Melindungi alam bukanlah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap individu. Saat menatap gunung yang megah, rasakan kebesaran alam semesta dan cintailah bumi ini. Setiap pohon yang kita tanam adalah sebuah investasi untuk masa depan bumi. Setiap upaya kecil yang kita lakukan untuk alam, akan berdampak besar pada keberlangsungan bumi. Jangan merusak alam, sebaliknya carilah cara untuk menjaganya dengan penuh kelembutan. Jika tidak kita yang menjaga bumi, lalu siapa lagi? Mari kita cintai bumi dengan sepenuh hati. Nabi Muhammad SAW, memang seorang penyayang binatang sekaligus pelestari lingkungan. Beliau sangat tegas dalam memberikan teguran dan larangan terhadap hal-hal yang terkait dengan perusakan alam. Beberapa prinsip pelestarian alam dan teladan pelaksanaannya juga telah beliau berikan kepada kaum muslim. Jangan mengotori dan merusak tempat umum atau alam yang dibutuhkan banyak orang seperti air, udara, dan tanah. Nabi bersabda, hati-hatilah terhadap dua macam kutukan. Mendengar ini sahabat bertanya, apakah dua hal itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang membuang hajat di tengah jalan atau di tempat orang berteduh. Di dalam hadis lainnya ditambah dengan membuang hajat di tempat sumber air. Lakukan penghijauan, menanami tanah yang tandus. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman atau menyemai benih tumbuh-tumbuhan, kemudian buah atau hasilnya dimakan manusia atau burung, melainkan yang demikian itu adalah sedekah baginya. Pada hadis lainnya dikemukakan bahwa,
barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dengannya ia mendapatkan pahala. Dan apa yang dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Ahmad. Alam itu indah, jangan hanya berdiam diri dan sembunyi di rumah. Keluarlah dari zona nyaman dan lihatlah pemandangan untuk menghilangkan penat dalam pikiran. Pohon di tengah hutan bagaikan lilin dalam kegelapan, sebab ia mampu memberikan cahaya dan ketenangan nyata bagi penghuni sekitarnya. Bahkan gedung bertingkat dengan segala kemegahan dan arsitekturnya, masih belum mampu menyaingi keindahan alam ini. Perbaikilah lingkungan dengan seluruh kemampuan. Teruslah menanam pohon dalam keadaan apapun. Nabi bersabda, "Jika kiamat terjadi, sedangkan di tangan seseorang di antara kalian ada benih tanaman, selama ia mampu menanamnya sebelum berdiri maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari. Intinya, setiap ciptaannya yang ada di muka bumi, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merusak bagian dari bumi ini, yang kalian tidak ketahui, itu sebab manusia merasa lebih benar apa yang mereka perbuat, padahal perbuatan yang mereka lakukan sudah melanggar hukum alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran kalau banyak bencana datang karena ulah tangan manusia itu sendiri, tanpa memikir dampak dan resiko bagi penduduk muka bumi. Semoga bermanfaat. Salam Gumata.